Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Akan tetapi sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi dunia kita, bermanfaat bagi akhirat kita. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini atau materi hari ini, marilah kita membaca suratul Al-Fatihah sembari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, untuk materi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang sangat baik untuk kita, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya akan menyampaikan materi akhlak tercela. Ya, ada banyak akhlak tercela ya di kehidupan kita. Akan tetapi saya akan menyampaikan beberapa akhlak tercela. Tidak artinya tidak semua akan saya sampaikan. Hanya beberapa akhlak tercela yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada satu, budunya. Yang kedua nanti ada hasad. Yang ketiga takabur atau ujub. Yang keempat ada sifat riya. Baik, kita mulai materi yang pertama dulu dari sifat hubud dunya, ya. Hubudunya itu apa? Hubudunya bahasa asingnya kita, yang bahasanya kita untuk zaman sekarang itu adalah materialistik. Nah, biasanya kalau anak-anak yang sudah berhubungan atau hubungan seperti pacaran atau apa ya di zaman sekarang itu biasanya anak itu materialistik. Nah, cewek itu materialistik. Nah, sebenarnya apa artinya sebenarnya materialistik itu, ya? Itu senang pada dunia atau senang pada harta benda, ya, secara berlebihan. Ya. Cinta terhadap sesuatu itu tidak masalah atau tidak apa-apa, tetapi jangan sampai berlebihan, ya. Ya, sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik untuk kehidupan kita. Ya, mencintai sesuatu itu sewajarnya saja, ya, sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, sifat hubud dunia itu menganggap dunia adalah tujuan utama, ya, bukan akhirat. Jadi dunia ada tujuan utama, dikejar sampai tubuh kita tidak sempat beristirahat karena tujuan kita mengejar dunia dan dunia dianggap segalanya, tujuan akhirnya. Sifat ubudunya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat At-Takasur ayat 1-3, yang artinya bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali udah kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Itu arti dari surat At-Takasur 1-3 yang menjelaskan tentang sifat hubud dunia.
Apa ciri-ciri dari sifat hubud dunia? Yang pertama, menganggap dunia adalah sebagai tujuan utama atau tujuan akhir. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya. Jadi, ya, dia terus mengejar dunia dengan segala cara, entah cara itu halal atau haram yang telah dilampauinya. Yang penting dia mendapatkan dunia. Nah, itu salah satu cirinya. Ciri yang ketiga, kikir. Kikir atau kasar sekarang itu bahasanya pelit, ya, tidak suka berbagi, ya, tidak mau berbagi, tidak suka beramal, tidak suka bersedekah, ya. Itu ciri. Ciri yang keempat, serakah. Nah, apa-apa ingin dimiliki sendiri, ya. Apa-apa ingin dicapai, ya, itu serakah. Ingin mendapatkan semuanya, itu serakah. Terus ciri yang selanjutnya, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Kalau dia mendapatkan nikmat yang sedikit, dia tidak bersyukur, suka mengeluh, ya, dia suka mengeluh. Dan diberi nikmat entah sedikit atau banyak, dia selalu merasa kurang dan kurang. Itulah beberapa ciri dari sifat hubud dunia. Bahayanya apa kalau kita memiliki sifat hubud dunia? Ya, bahaya yang pertama, melalaikan kewajiban, ya, kewajiban kita sebagai orang Islam, ya. Nah, kalau kita mengejar dunia terus, nah, satu, kita melupakan kewajiban kita untuk sholat, kita melupakan kewajiban untuk zakat karena kita mempunyai sifat yang kikir. Akhirnya kita tidak mau berbagi, kita tidak mau mengeluarkan harta kita, kita tidak mau mengeluarkan zakat harta kita. Bahayanya kikir atau bakil. Ya, kalau kita sudah memiliki sifat hubud dunia, kita akan memiliki sifat yang kikir atau pelit, ya. Terus bahaya yang ketiga, rakus atau tamak. Terus bagaimana cara menghindari hubud dunia? Tentunya ada cara yang kita untuk bisa menghindari sifat hubud dunia. Yang pertama, menumbuhkan sifat dermawan, ya, atau sifat suka berbagi. Ya, sifat berbagi tidak harus mengeluarkan sesuatu yang harus banyak. Mulailah kita dari mengeluarkan berbagi yang dari sedikit atau yang kecil-kecil. Bisa kita berbagi dengan teman, kita bisa berbagi dengan kerabat, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Nah, itu sudah nanti sedikit demi sedikit menumbuhkan sifat dermawan kita. Yang kedua, melahirkan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu menerima, ya, menerima apa yang kita dapatkan. Kita selalu bersyukur apa yang kita dapatkan, itu qanaah, ya. Dan kita menjalani kehidupan ini dengan apa yang kita miliki sekarang, kita menerima. Terus membina sikap zuhud. Nah, apa itu zuhud? Nah, jadi zuhud itu kita memikirkan akhirat kita juga. Nah, bukan kita hanya mengejar dunia saja, akan tetapi kita juga harus mengejar akhirat kita. Kita pikiran akhirat kita, karena akhirat kita ada tujuan akhir yang sebenarnya. Ya, dunia hanya tempat kita mencari bekal untuk akhirat kita. Terus cara menghindari yang terakhir adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ya, Allah itu tidak, ya, memberikan kita nikmat itu
sudah banyak sekali, tidak bisa kita hitung, ya. Tapi kita terkadang sering lupa. Ya, kita sudah diberi bisa bernafas, ya, beri oksigen oleh Allah, ya. Itu sudah suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, coba kalau kalian tidak bisa bernafas, kalian harus membeli oksigen di rumah sakit. Sudah berapa juta itu, hanya bisa dipergunakan berapa jam saja. Sedangkan kita dari lahir sampai kita besar sekarang, kita sudah diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Itu hanya sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita lupa. Kita hanya memandang nikmat itu dari segi materi, dari segi harta benda, tapi kita lupa apa esensinya dari nikmat Allah, ya. Banyak kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, kita bisa berjalan ke sana sini mencari rezeki, ya. Kita masih diberikan organ tubuh yang lengkap, kita bisa melihat, kita bisa makan, itu juga kenikmatan dari Allah. Cuma kita terkadang kita lupa. Kita hanya bersyukur saat kita mendapatkan materi yang banyak. Marilah kita berlatih untuk mensyukuri sedikit atau banyak yang diberikan oleh Allah. Itulah beberapa yang saya sampaikan tentang hidup dunia. Terus yang kedua, sifat tercela. Yang kedua adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah dengki, iri, ya. Suatu sifat yang senantiasa hatinya tidak rela kalau orang lain mendapatkan suatu keberuntungan karunia Allah. Sudah banyak, ya, di kehidupan kita sifat dengki, iri, ya. Banyak, ya, dari kita lihat dari sekitar kita aja, ya. Kita lihat dari tetangga-tetangga kita yang iri kalau tetangga lainnya membeli kulkas, membeli emas, membeli TV, ya, itu hatinya semakin panas. Ya, itu sifat-sifat dengki atau iri, tidak suka melihat orang lain mendapatkan karunia. Nah, itu sifat dari hasad, ya. Sifat hasad ini dibahas di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Itulah sifat dari hasad, ya. Dia bersedih hati atau panas hatinya kalau melihat orang lain itu mendapatkan karunia, tetapi kalau orang lain mendapatkan bencana, hatinya sangat gembira atau senang. Ciri-ciri hasad, ya. Ciri hasad, ada beberapa ciri hasad yang harus kita kenali. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian. Jadi kalau melihat orang lain mendapatkan sesuatu dari Allah, dia sangat benci, ya. Dia sangat tidak suka, yang menimbulkan akhirnya dia memusuhi orang tersebut. Yang kedua, tidak bersyukur, ya. Orang yang mempunyai sifat dengki itu dia tidak akan bersyukur. Perasaan tinggi hati. Terus yang keempat, kikir atau pelit. Nah, itu sifat dari iri, dengki, ya. Ciri-cirinya dia ada kikir atau pelit. Dan malas. Nah, dia malas. Entah dia malas berusaha, dia malas untuk bekerja. Itu ciri-ciri dari sifat dengki. Akibat dari sifat dengki tersebut bisa menimbulkan beberapa hal negatif.
seperti hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu. Jadi sifat dengki itu bisa menghilangkan pahala kebaikan kita, seperti halnya api yang membakar kayu. Jadi kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati, kita latih jangan sampai kita mempunyai sifat dengki. Bagaimana cara menghindari sifat hasad atau dengki? Yang pertama, kita harus memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Ya. Kalau kita memiliki rasa cinta kepada sesama, ya, kita akan memiliki banyak sekali saudara-saudara, karena sifat kita yang saling menyayangi sesama. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Entah nikmat itu sedikit atau banyak, kita syukuri. Yang ketiga, meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua kenikmatan tersebut dari Allah, ya. Semua kenikmatan adalah dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ya, manusia hanya sebagai perantara. Tetap kenikmatan adalah dari Allah. Yang keempat, senantiasa ingat bahwa perbuatan hasad merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, sifat hasad itu tidak hanya merugikan kita, tetapi merugikan orang lain juga. Jadi harus kita hindari. Yang kelima, menghindari sifat malas. Kalau kita senang bekerja, kita rajin bekerja dengan tidak melupakan kewajiban kita, insya Allah kita bisa menghindari sifat hasad atau sifat dengki. Sifat yang ketiga adalah takabur atau ujub. Apa itu takabur? Takabur atau menyombongkan diri dalam bahasa kita, ya, takabur itu adalah menyombongkan diri, merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Di dalam Quran sudah dijelaskan, ya, artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Bentuk dan contoh takabur atau ujub, ya. Satu, takabur ada dua, ya, bentuknya. Yang satu, takabur zahir. Takabur zahir itu dilakukan oleh anggota tubuh kita, oleh anggota badan kita, dan jelas terlihat. Yang kedua, takabur batin. Takabur yang ada di dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan atau perkataan. Itu takabur batin, ya, atau takabur yang ada di dalam hati. Akibat atau negatifnya dari sifat takabur, satu, menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat. Ya, jadi sifat takabur bisa menghilangkan pahala kita. Yang kedua, tidak masuk surga. Ya, kita akan sangat rugi, ya, jika kita tidak bisa masuk surga karena kita memiliki sifat takabur atau sombong. Jadi kita harus berhati-hati dalam perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menghindari sifat takabur? Ya, satu, melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Terkadang kita itu kurang menghormati atau kurang respect terhadap seseorang yang sosialnya biasanya di bawah kita. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang yang
sosialnya di atas kita. Nah, seakan-akan kita baru bisa menghargai mereka. Ya. Kita harus bisa menghargai semuanya, ya. Entah mereka di atas kita atau entah mereka di bawah kita, kita harus bisa menghargai semuanya. Ya, kita pada sama, kita hargai semua. Ya, kita sama-sama berbuat baik kepada mereka semua. Dan yang sifat yang terakhir dari sifat tercela adalah riya. Ya, riya berasal dari bahasa Arab ro'a ru'yan wa ru'yatan, yang artinya melihat. Ya, menurut istilah, riya mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Ya, jadi sifat riya, kita berbuat baik, nah, supaya kita dilihat orang lain. Ya, kita berbuat baik kalau kita dilihat orang lain. Yaitu suatu sifat riya. Contoh, ya, kita berbagi, kita sedekah kalau ada banyak orang, ya, supaya mereka semua melihat. Ya, niat kita bersedekah adalah supaya dilihat oleh semua orang, dilihat oleh banyak orang. Bukannya kita benar-benar bersedekah berbagi, tidak, tapi niat kita untuk supaya dilihat orang banyak. Itulah sifat riya. Contoh riya, satu, riya dengan badan atau dengan tubuh kita, ya, melakukan perbuatan dan sebagainya. Riya dengan tingkah laku kita, riya dengan perkataan kita, riya dengan amal perbuatan. Ya, kita beramal bukan karena kita tujuannya untuk Allah, tapi tujuannya untuk supaya dilihat manusia. Dan riya dengan banyak tenak dan pergaulan. Akibat negatif apa dari riya itu? Ya, satu, tidak pernah ikhlas dalam amal. Ya, jelas karena kita tujuannya supaya dilihat manusia atau dilihat orang, bukan tujuan kita bersedekah itu untuk Allah. Ya. Yang kedua, tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah. Yang ketiga, selalu ingin mendapat pujian dari sesama. Nah, itu tujuan mereka. Orang yang punya sifat riya itu supaya mereka dapat pujian dari orang lain. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan tidak bernilai ibadah karena memang mereka tujuannya untuk supaya dilihat oleh orang lain. Baik, itulah anak-anak yang saya sampaikan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, nanti saya akan memberikan beberapa tugas untuk kalian mengenai materi hari ini yang saya sampaikan. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.